Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Caimin, Muhaimin Iskandar ini masih kaget gitu kan soal berdirinya koalisi Indonesia Maju. Padahal koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu masih ada, lalu statusnya seperti apa? Sehingga beredar kabar bahwa Caimin kemungkinan akan berpisah jalan dengan Prabowo gitu kan. Karena memang target dari Caimin itu adalah cawapres dari Prabowo gitu kan. Tetapi Prabowo membuat perahu baru, koalisi Indonesia Maju, di mana di sana ada berbagai kepentingan. Ya, yang tentu saja belum tentu koalisi ini mendorong Caimin jadi cawapres gitu kan. Dan tentu saja keinginan dari Caimin yang menjadi cawapres ini sudah bertahun-tahun lama, lalu mungkin gagal. Ini akan menyebabkan harus dicari suatu langkah baru gitu, langkah politik Caimin yang baru gitu kan. Ya kalau bersama Prabowo tapi tidak mendapatkan cawapres, lalu apa keuntungannya gitu kan? Atau ada iming-iming gitu kan, menjadi menteri. Nah, ini juga sesuatu yang bisa menarik Caimin juga gitu. Tapi apa Caimin bisa melampaui perasaan gagal menjadi cawapres? Nah ini tentu saja Caimin diuji sekarang ya, mentalitasnya, apakah dia bisa melampaui perasaannya, bisa melampaui misalnya kalau dia kecewa gitu kan tidak menjadi cawapres dari Prabowo, sedangkan semua pasukan PKB berharap ya Caimin jadi cawapres gitu, jadi RI 2 gitu kan, ingin kadernya jadi RI 2 gitu kan. Tentu saja politik itu realistis, kadang-kadang sesuatu yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang bersyarat. Oke, kita berjanji bersama tetapi lihat keadaan dulu ya. Ya karena kita menang itu harus bersama-sama gitu kan, tidak bisa menang ya kita berkompetisi harus tahu apakah kemungkinan menangnya di mana gitu kan. Nah ini mungkin Prabowo memiliki istihad politik ya, untuk memperhatikan langkah-langkahnya lawan politiknya dulu gitu kan, untuk memasang Caimin jadi cawapres ya mungkin Prabowo ada pendapat yang berbeda gitu kan. Jadi ini persoalan apakah Caimin bisa melampaui egonya nanti misalnya demi ya ini juga dalam berpolitik kan, kalau tidak mendapatkan dua ya minimal mendapatkan satu gitu kan. Kalau semuanya tidak bisa diambil ya jangan meninggalkan semuanya gitu kan di sana. Tapi tentu saja di sini berarti adalah persoalan tentang deal-deal. Apakah tawaran dari PDIP lebih menyenangkan Caimin atau tawaran deal dari Prabowo lebih menyenangkan? Nah, tapi tentu saja Caimin memiliki rasa kecewa terhadap Prabowo kalau memang sampai-sampai dia ya di PHP-in gitu kan. Nah di sini memang apa yang terjadi di dalam politik itu bersifat dinamis, karena demokrasi itu kan berbicara tentang pembagian kekuasaan. Tidak ada yang memiliki kekuasaan yang mutlak gitu kan. Dan demokrasi itu kan memang ada di tangan rakyat gitu kan. Ketika ada di kotak pencoblosan itu kan, itulah demokrasi itu kan. Tapi memang semoga pemilih kita bisa bersifat rasional ya. Memang rakyat tidak bisa menentukan pilihan elit, tapi ada semacam strukturasi politik juga. Karena
capres cawapres yang beredar di masyarakat itu adalah mereka yang tentu saja punya sesuatu yang didukung oleh rakyat juga, oleh masyarakat, populis juga gitu kan ya. Caimin misalnya tidak populis, yaitu persoalan yang harus menjadi catatan, menjadi PR yang harus diselesaikan gitu kan ya. Salah satunya itu ya, kalau memang Caimin bisa jadi capres ya itu lebih baik sebenarnya kan. Kenapa Caimin tidak hadir di survei gitu kan, kenapa gitu kan. Nah ini memang persoalan tentang kerja politik, langkah politik Caimin, sehingga bagaimana namanya bisa beredar menjadi capres. Tapi tentu saja sekarang waktu untuk capres cawapres itu sudah dekat ya. Untuk menggulirkan Caimin jadi capres itu ya tentu sesuatu yang bisa terjadi, tapi ya bukan sesuatu yang produktif gitu kan ya. Karena sekarang ini aneh ya, pemilu sekarang ini cawapres itu begitu penting gitu kan, menjadi sangat penting dalam menentukan perpolitikan, dan wacananya sangat bersifat lama gitu kan ya, durasinya dan Anies saja pusing untuk menentukan siapa cawapresnya gitu kan. Nah begitu juga ya, Prabowo juga masih berpikir-pikir siapa nih, atau jangan-jangan nanti ya ada kejutan gitu kan. Nah Partai Golkar akan memberikan kejutan Erlangga, apa kejutan buat Prabowo? Apakah Golkar akan mendeklarasikan Prabowo sebagai capres? Nah ini juga sesuatu yang rayuan buat Prabowo. Otomatis ketika Golkar mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, lalu apakah ada tuntutan bahwa Erlangga harus jadi cawapres gitu kan. Dan tentu saja ini akan membuat suasana hati dari Caimin makin muram juga gitu kan. Kita akan lihat apakah Caimin bisa melampaui kekecewaannya dan bisa terus mengabdi dan berbakti untuk dunia perpolitikan Indonesia. Terima kasih.